Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Ayahanda dan ibunda, hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Aqsa yang dirahmati oleh Allah, marilah kita niat untuk iktikaf di masjid yang kita cintai ini, dan mari sama-sama kita niat pula untuk kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmatnya, ampunan, serta kita diberikan keistiqomahan. Ayahanda dan ibunda, pada judul kita hari ini Al-Aqidah Al-Khamsiniyah sebenarnya, bukan Al-Aqidah Al-Khamsiyah gitu. Ada salah tulis ya. Al-Khamsiniyah artinya 50. Jadi Al-Aqidah Al-Khamsiniyah, akidah yang jumlahnya ada 50. Nah, jadi jumlahnya itu 50, bukan khamsiyah. Kalau khamsiyah 5. Jadi di sini ada sedikit dalam broadcastnya ya, ada sedikit kekeliruan. Jadi saya koreksi lagi, namanya Al-Aqidah Al-Khamsiniyah. Nah, akidah yang 50. Nah, apa sih yang dimaksud dengan akidah? Jadi singkatnya, akidah adalah akidah dan i'tiqad itu sama. Jadi secara bahasa artinya keyakinan. Jadi keyakinan kita terhadap sesuatu secara bahasa itu dinamakan dengan i'tiqad atau akidah. Saya meyakini misalnya bahwa contoh ya dalam bahasa ini, bahwa pasar Tanah Abang ada di Jakarta. Keyakinan saya itu dinamakan i'tiqad atau juga disebut akidah. Bisa itu secara bahasa. Namun yang dimaksudkan oleh syariat, i'tiqad adalah harus disertai dengan jazim, yaitu keyakinan yang kokoh, jazim, dan ada dalilnya. Jadi keyakinan di dalam agama yang dibangun atas dasar dalil atau bukti-bukti yang nyata. Nah, mungkin dari sini timbul pertanyaan, kenapa kita dalam meyakini keyakinan agama Islam harus disertai bukti? Karena hal itu tercantum sendiri di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini dalam surat Muhammad. Allah berfirman, ketahuilah. Ini katanya menggunakan kata perintah. Jadi kalau kata perintah itu apabila disertai dengan embel-embel azab atau embel-embel siksa, maka perintah itu menunjukkan keharusan. Ini kalau ilmu bahasa ya. Misalnya saya bilang ke anak saya, nak, minum air ini, kalau enggak dihukum push up. Berarti kan si anak itu mau enggak mau harus minum. Nah, begitu juga di dalam Al-Quran. Maka kita dalam memahami Al-Quran butuh ilmu bahasa. Ketika Allah memerintahkan sesuatu yang apabila tidak dilakukan ada konsekuensi siksa, maka perintah itu menunjukkan keharusan. Nah, Allah memerintahkan di dalam surat Muhammad, fa'lam, ketahuilah. Nah, di sini timbullah pertanyaan, perintah ini apakah ada embel-embel yang tidak mengetahui akan disiksa? Ya, ternyata demikian. Makanya ayatnya banyak nanti yang mendorong manusia untuk berpikir. Nanti akan kita bahas. Berarti kita wajib tahu
Nah, di sini menggunakan kata i'lam. I'lam ini pengetahuan yang didasari dengan pengetahuan yang yakin. Karena pengetahuan kita Bapak-bapak ada kalanya didasari prasangka. Misalnya nih, saya ngelihat tetangga saya, wah dia nggak pernah keluar rumah dan nggak pernah nyapa. Kalau dia lewat aja. Nah biasanya nih kita dengan hal seperti ini kita akan memvonis apa nih? Kira-kira dia vonisnya apa nih? Sombong misalnya. Maka saya akan memvonis dan meyakini kalau si fulan sombong. Nah, vonis saya, keyakinan saya atau kepercayaan saya kalau fulan itu sombong itu didasari prasangka. Karena masih boleh jadi dia bukan karena sombong. Jadi ada kemungkinan sebaliknya. Nah, pengetahuan kita yang modelan begitu dinamakan prasangka atau zon. Nah, kalau pengetahuan kita yang itu tidak mengandung kebalikannya, maka dinamakan yakin. Misalnya ketika ada orang yang mondar-mandir depan rumah saya. Nah, timbullah prasangka, ini mau ngapain nih? Mau maling indikasinya. Itu masih prasangka. Begitu dianya benar menarik motor saya melihat dengan mata kepala saya, maka pengetahuan saya dinamakan yakin. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memerintahkan fa'lam, ketahuilah, pengetahuan ini haruslah pengetahuan yang yakin. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk mempunyai pengetahuan yang pengetahuan itu bukan sekedar prasangka, melainkan pengetahuan yang didasari dengan keyakinan dan mustahil itu tanpa argumen alias bukti. Tentang apa? Tentang la ilaha illallah. Jadi seakan-akan Allah bilang, wahai umat Nabi Muhammad, engkau harus mempunyai pengetahuan. Yang pengetahuan itu sampai derajat yakin, pengetahuan bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah. Maka dari ayat ini kita bisa memahami bahwa akidah itu adalah keyakinan kita tentang ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang didasari atas dalil-dalil yang jelas. Maka wajib kita mengetahui dalilnya. Ini di dalam perkara akidah. Nah, sebelum saya jelaskan Bapak-bapak kenapa ada 50, saya kasih sedikit premis dulu. Ya, muqaddimah. Kalau premis bahasa Arabnya muqaddimah. Waktu saya sampaikan di Masjid An-Nasr, ada satu pertemuan tentang akidah. Al-Fakir coba bahas dulu tentang permasalahan yang sangat relevan dengan zaman sekarang. Al-Fakir buka di dalam situs WHO, yang itu kemudian Al-Fakir sampaikan di majelis Masjid An-Nasr itu, bahwa salah satu penyakit yang menjangkit masyarakat modern ini adalah penyakit kecemasan, anxiety disorders. Ya, begitu pronunciation-nya kalau nggak salah ya. Jadi penyakit cemas. Dan berapa orang yang terjangkit? Yang terjangkit itu berdasarkan laporan WHO tidak kurang dari 359 juta jiwa di dunia. Itu yang kena penyakit cemas. Berarti yang cemas doang, kalau digabung antara yang kena penyakit cemas sama yang cemas doang, itu jumlah orang yang cemas di muka bumi ini banyak ternyata. Mungkin bisa angka tembus lebih dari 500 juta. Udah 1,5 miliar. Itu bukan jumlah yang sedikit. Ya, lebih dari jumlah penduduk Indonesia. Jadi kalau dikumpulin, berarti satu Indonesia lebih bahkan itu
terjangkit kecemasan. Nah, coba Al-Fakir cari apa ini sebabnya. Kemudian dibahas dalam beberapa jurnal. Ternyata untuk pemetaan penyakit cemas ini was-was, gelisah. Ini kan bahaya kalau orang kena penyakit cemas, gelisah. Dampaknya bisa serius. Orang saking cemasnya dia akan kejam ke orang lain, kan begitu bisa. Orang saking cemasnya dia akan berbuat perbuatan yang melanggar norma. Bahkan bisa kita asumsikan peperangan yang terjadi sebenarnya tidak lepas juga dari rasa kecemasan. Negara A dia cemas terancam dengan negara B, akhirnya dia bersikap reaktif terhadap negara B. Yang B juga, ini semua sebenarnya didasari oleh kecemasan gitu. Tidak terlepas gitu. Nah, ternyata saya cari dalam pemetaan itu, untuk pemetaannya saya pikir awalnya karena di negara-negara berkembang atau negara miskin. Nah, ternyata negara yang berpenghasilan tinggi seperti Kanada juga terjangkit itu dan bahkan angkanya tinggi. Jadi mereka bapak-bapak yang ada di negara berpenghasilan tinggi, ternyata banyak juga masyarakatnya dilanda dengan penyakit ini. Nah, berarti kan nggak bisa kita simpulkan bahwa penyakit kecemasan ini karena ekonomi. Jadi saya awalnya berasumsi, oh ini gara-gara ekonominya rendah, mungkin dia cemas besok mau makan apa, mau gimana, bagaimana masa depannya. Oh ternyata enggak. Di negara yang berpenduduk penghasilan tinggi ternyata cemas juga. Berarti di sini bukanlah sebab murninya karena ekonomi. Apa sebabnya? Oh dijelaskan di sana. Sebabnya adalah tidak adanya pengetahuan bagi masyarakat itu tentang arti kehidupan, tentang makna hidup ini untuk apa, mau kemana, dia akan bagaimana setelah hidup ini. Kosong jadinya. Jadi jiwanya ini kosong benar. Orang yang dia setiap hari bekerja, mencari penghidupan, setiap hari dia kejar tujuan-tujuannya, rutinitasnya, pasti ada satu momen bagi manusia dia bertanya, ini mau ngapain? Tujuannya mau apa? Habis ini mau gimana? Setelah dapat apa yang akan saya dapat lagi setelah kehidupan ini? Itu semua nggak bisa dijawab oleh mereka. Akhirnya hidupnya semrawut padahal dalam keadaan ekonomi yang bagus. Nah, maka di sini Bapak-bapak bisa kita katakan poin paling mendasarnya dari penyakit kecemasan yang dengan penyakit itu bisa terjadi kerusakan di muka bumi, penyebab paling fundamentalnya adalah tidak adanya makna untuk apa mereka hidup, setelah hidup ini akan bagaimana, apa yang didapatkan, kemudian apa yang harus dilakukan sekarang. Nggak ada, kosong semuanya. Akhirnya bingung, gamang. Makanya banyak tingkat depresi sekalipun ekonominya tinggi, bahkan bunuh diri itu nggak 1-2. Mohon maaf nih saya sebutkan ada artis terkenal yang dulu saya juga suka gitu. Ya misalnya pemusik ada namanya Chester Bennington gitu. Tahu juga ini saya. Itu meninggalnya bunuh diri padahal lagi di puncak karirnya. Kenapa? Kosong. Nggak ada apa, mau ngapain dia? Dia nggak tahu harus kemana, mau apa, bingung. Akhirnya apa yang terjadi? Bunuh diri. Dan bukan satu, dia doang bunuh diri, banyak sebelum-sebelumnya. Berarti di sini manusia sejatinya membutuhkan yang memandu dia untuk mengarungi lautan samudra kehidupan ini. Nah, artinya manusia butuh aturan nih, butuh pemandu. Yang buat pemandu ini mau nggak mau haruslah pihak yang lebih kuat dari manusia. Ya siapa lagi kalau bukan pencipta manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah bisa kita katakan manusia butuh kepada aturan hidup, hidayah, petunjuk hidup yang mengarahkan kehidupan dia. Makanya Allah turunkan agama kepada manusia
sebagai rahmat. Maka Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Allah turunkan agama untuk manusia itu tidak lain rahmat. Kalau kita lihat rahmat ini apa sih artinya? Rahmat ini artinya kebaikan. Jadi Allah ngasih kebaikan buat manusia. Apa itu kebaikannya? Kebaikannya adalah Al-Quran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengarahkan manusia kemana? Ke arah yang lebih baik untuk mencapai kebahagiaan. Nah, Nabi Muhammad ketika mengklaim saya adalah Nabi yang diutus Allah, itu bukan hanya sekedar klaim, tapi Nabi Muhammad membawa bukti-bukti yang nyata yang jumlahnya sangat banyak bahwa beliau adalah utusan Allah. Jadi Nabi Muhammad ketika diutus pertama kali di lingkungan Arab, Quraisy, itu bukan tanpa argumen, bukan tanpa bukti. Semua bukti ditampakkan kepada orang-orang yang ada di hadapan Nabi Muhammad. Bahkan ayat Al-Qur'annya sendiri menantang. Fa in lam taf'alu walang taf'alu fattaqun nar. Siapa yang mengaku bisa menyaingi Al-Qur'an, silakan. Al-Qur'an nantang. Sampai detik ini nggak ada yang bisa menyaingi Al-Qur'an. Maka ini menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Ditantang tentang pengetahuan Ashabul Kahfi, didatengin ayatnya detail. Ditantang membelah rembulan, didatengin. Ditantang untuk memanggil pepohonan, Rasulullah panggil, pepohonan balik lagi. Dan mukjizat yang paling terbesar sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad utusan Allah adalah Al-Quran. Nah, ketika Rasulullah diutus sebagai rahmat dan Rasulullah punya bukti yang nyata, ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad terangkum ke dalam 3 hal, Bapak-bapak. 1, iman. 2, Islam. Dan yang ketiga, ihsan, yang sering kita dengar di dalam hadis Jibril. Jadi rangkuman dari rahmat yang Allah turunkan kepada kita umat manusia, rangkuman itu terangkum dalam 3 hal. Iman, Islam, ihsan. Inilah yang bisa membawa kita, membimbing kita untuk menuju kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, iman ini berkaitan dengan yang tadi dikatakan keyakinan. Islam berkaitan dengan hukum yang zahir terlihat. Kalau ihsan berkaitan dengan perangai, budi pekerti. Ini tidak akan terlepas dari hal ini yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad. Kemudian para ulama mulai dari zaman setelah Rasulullah mulai membukukan, membahas permasalahan tentang keimanan, permasalahan tentang Islam, dan berkembang. Maka butuhlah dibukukan dalam satu buku yang berkaitan dengan iman, dibukukan kemudian dinamakan ilmu akidah. Yang berkaitan dengan Islam, hukum-hukum jurisprudensi dibukukan kemudian jadilah fikih. Yang berkaitan dengan perangai, dengan akhlak dan tingkah laku dibukukan kemudian jadilah ilmu tasawuf atau tazkiyatun nafs. Maka 3 ilmu ini menjadi ringkasan dari pokok-pokok agama. Nah, yang berkaitan dengan akidah dibukukan, nah para ulama memadukan. Jadi kalau kita lihat antara Al-Quran berbicara tentang keyakinan, apa aja keyakinan yang dibawa dari Al-Quran setelah terbukti Al-Quran adalah firman Allah. Bahwa kata Al-Quran tadi dibaca oleh Ustadz Fandri, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam itu ada tanda kekuasaan Allah. Oh, ayat itu mengabarkan bahwa alam semesta ini yang terus bergerak itu menunjukkan bahwa penciptanya maha berkuasa. Maka di sini kita bisa paham
Allah disifati dengan sifat kuasa. Nah, Al-Quran ini ngabarin Bapak-Bapak tentang bagaimana pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, Bapak-Bapak yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran mengajak manusia berpikir dengan akal sehatnya. Maka nggak kurang ayatnya, 300 ayat lebih yang mengajak manusia berpikir dengan akalnya. Contohnya adalah yang tertera di dalam surat At-Tur ayat 35. Allah berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Jadi kata Al-Quran, mereka yang gak percaya adanya Tuhan pencipta alam semesta yaitu Allah, coba mereka berpikir, mereka itu ada sekarang, dari gak ada menjadi ada, kata ayat At-Tur 35, mereka itu sekarang ada. Apakah mereka min ghairi syai'in, muncul tanpa ada yang memunculkan, ada tanpa ada yang mengadakan, amhumul khaliqun, atau mereka ada sekarang karena mereka menciptakan dirinya sendiri. Jadi kata Al-Quran, hai manusia yang tidak percaya dengan Tuhan, kamu itu ada sekarang. Apakah kamu menciptakan diri kamu sendiri, atau kamu ada tapi tiba-tiba ada tanpa ada yang mengadakan? Dua kemungkinan ini mustahil, karena mustahil yang nggak ada jadi ada tanpa ada yang mengadakan. Kemudian mustahil juga dia menciptakan diri sendiri. Maka yang paling mungkin cuma yang ketiga, dia diciptakan oleh pencipta, yaitu Allah. Nah, ini surat apa? Surat At-Tur ayat 35. Berarti Al-Quran mengajak manusia menggunakan akal sehatnya, bahwa kalau manusia menggunakan akal sehat, dia akan menemukan suatu pengetahuan bahwa alam semesta pasti ada penciptanya. Penciptanya berapa? Allah firmankan surat Al-Anbiya ayat 22. Apa kata Allah? Qul law kana fihima alihatun illallah la fasadata. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, setelah yakin bahwa alam semesta ini ada penciptanya, katakan wahai Nabi Muhammad, penciptanya hanyalah satu. Kenapa satu? Karena seandainya ada banyak, maka langit dan bumi niscaya rusak. Kalau Tuhannya ada banyak, Tuhan langit, Tuhan bumi, Tuhan laut, Tuhan ini, nanti yang bumi sama yang langit nggak sinkron, nabrak, hancur. Tapi kita lihat sekarang ditambah dengan pengetahuan modern, ada satelit, kita melihat semuanya berputar dengan rapih pada porosnya. Maka rapihnya alam semesta ini menunjukkan pembuatnya hanyalah satu. Yang punya ide cuma satu. Yang merancang cuma satu. Nah, ini Al-Quran mengajak kita berpikir pakai akal sehat. Artinya kata Al-Quran bahwa ada yang namanya dalil akli. Dalil yang bersumber dari akal sehat, yang dengan akal sehat itu manusia bisa mengetahui keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian Bapak-bapak, para ulama membahas, oh berarti ada dalil akli, begitu pula ada dalil nakli. Dalil nakli itu yang teksnya langsung diambil dari Al-Quran dan hadis. Dalil akli, dalil yang menggunakan logika, menggunakan akal sehat. Dan dalil akli inilah yang menguatkan daripada dalil nakli. Jadi akidah Islam ini itu sama sekali tidak bertentangan dengan akal sehat manusia. Maka dengan begitu hujahnya kuat. Dengan demikian Bapak-bapak, karena dalil akli ini penguat dari dalil nakli, para ulama membahas tentang hukum akli, hukum-hukum yang didasari dengan akal sehat. Yang kita kenal ada 3, wajib, jaiz,
dan mustahil. Nah, kalau hukum akli yang wajib yang bagaimana? Hukum akli yang wajib artinya akal sehat nggak mungkin mengatakan itu tidak ada. Atau kita katakan akal sehat pasti menghukumi dia ada. Contohnya, yang namanya manusia itu jasmani. Oh, pasti manusia jasmani, raga. Mustahil manusia secara akal sehat dia nggak ada raganya. Manusia punya jasmani, manusia punya raga. Itu akal akan menyatakan pasti. Ini namanya kita katakan hukum akli yang wajib. Jadi wajib itu perkara yang pasti ada secara akal sehat. Kalau namanya mustahil sebaliknya, pasti nggak ada. Contohnya yang tertuang di dalam surat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-A'raf. Kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 40 bahwa orang-orang kafir kelak ketika di akhirat tidak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Orang kafir ketika udah di akhirat nggak bakalan masuk surga sampai onta bisa masuk ke lubang jarum. Nah, bapak-bapak, ini ayatnya begitu. Mereka nggak akan masuk surga sampai unta masuk ke lubang jarum. Onta kan gede, lubang jarum kecil. Mustahil yang gede masuk ke yang kecil. Ini nggak, secara akal sehat mustahil terjadi. Maka kata para ulama, yang model begini namanya mustahil. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya misalnya, kalau yang sering kita dengar, keseluruhan lebih besar dari sebagian. Rumah ini lebih besar daripada pintunya. Nah, mustahil kalau dikatakan sebagian lebih besar daripada keseluruhan. Oh, ini mustahil, nggak mungkin terjadi. Nah, inilah yang dinamakan dengan mustahil. Nah, ada juga yang namanya jaiz. Misalkan saya bilang, Ustadz Khalil belum nikah, tapi saya katakan minggu depan dia menikah. Nah, minggu depan menikah ini ya boleh terjadi, boleh nggak terjadi. Maka kita katakan menikahnya Ustadz Khalil di minggu depan adalah sesuatu yang mungkin terjadi. Maka dengan gitu bapak-bapak para ulama membagi hukum akli ada 3. Wajib pasti ada, mustahil pasti nggak ada, jaiz adalah mungkin ada, mungkin nggak ada. Nah, dari sinilah kemudian dipadukan dari ayat Al-Quran, kemudian jadilah akidah khamsiniyah, akidah yang 50. Apa saja akidah 50? Ada sifat wajib, ada sifat jaiz, ada sifat mustahil. Sifat wajib ada berapa? Sifat wajib ada 20. Lawannya sifat mustahil bagi Allah ada 20. Kemudian ada sifat jaiz ada 1, berarti jumlahnya 41. Ini sifat bagi Allah. Sekarang ada sifat bagi Nabi yang wajib pasti ada pada Nabi. Ada 4. Ada sifat yang mustahil bagi Nabi. Ada 4 juga, berarti 8. Sifat jaiz bagi Nabi ada 1, berarti 9. Maka tadi yang 41 ditambah 9, 41 bagi Allah, 9 bagi Nabi, dijumlahkan menjadi 50. Inilah yang dinamakan dengan akidah khamsiniyah. Mungkin di sini ada yang bertanya, emangnya salafus soleh pernah begini? Pernah dihitung-hitung sampai 50? Enggak ada. Itu bid'ah. Karena salafus soleh enggak pernah begini nih. Nah, kadang-kadang ada yang begitu. Bapak, sebelum kita bilang bid'ah, saya menjawabnya dengan contoh case aja. Bapak-bapak pernah
Abdullah bin Mas'ud mendengar orang Arab baca Al-Quran begini, surat At-Taubah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Kata Abdullah bin Mas'ud, bentar. Ma aqra'aniha Rasulullah hakaza. Rasulullah baca Qur'annya nggak begini. Emang bagaimana bacanya? Tapi yang benar adalah lil fuqara'i wal masakin. Oh, fuqaranya panjang dibacanya. Oh, kata orang Arabnya, oh begitu. Ya udah saya baca gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, ngajarin model gitu capek. Nih bacanya begini, baca begini. Akhirnya dibutuhkanlah satu istilah agar orang-orang gampang. Yang modelan begitu dibuatlah istilah namanya mad wajib muttasil. Akhirnya ngajarin orang terutama yang non-Arab pada saat itu, orang non-Arab, ente kan bukan orang Arab nih. Agak sulit kan? Nih yang modelan begini namanya mad wajib muttasil. Panjangnya sekian, tandanya begini. Nah, modelan nama mad wajib muttasil nggak pernah ada di zaman Rasul, nggak ada. Rasulullah nggak pernah bersabda dalam hadisnya, wahai umat Islam, wahai sahabat, ini namanya mad wajib muttasil. Wahai sahabatku, ini namanya mad tabi'i. Wahai Umar bin Khattab, ini mad wajib muttasil. Nggak ada. Itu nggak ada. Nah, makanya bapak-bapak, bisa kita katakan istilah dalam ilmu tajwid, mad wajib, mad tabi'i, mad jaiz, mad arid li sukun, semuanya bid'ah, tidak pernah didatangkan, dilakukan, dipraktekkan oleh Nabi Muhammad dan sahabatnya. Nah, adapun itu dibuat untuk mempermudah, berarti di sini mau nggak mau kita harus menyatakan nggak semua bid'ah tertolak. Nah, kalau kita bilang semuanya tertolak, berarti kita nggak boleh nih baca Al-Quran pakai titik. Karena Rasulullah nggak ada baca Al-Quran pakai titik, pakai harokat ba, ta, sa. Zaman dulu huruf ba, huruf ta, huruf sa sama aja kayak perahu gitu. Sekarang bapak-bapak saya sodorin Al-Quran yang nggak ada harokatnya, bisa baca nggak? Itu harokat itu baru bapak-bapak. Kapan dibuatnya? 150 tahun sekitar segitu setelah Rasulullah wafat. Berarti bid'ah dong? Iya bid'ah. Apalagi zaman sekarang ada warna hijau, warna kuning, warna ini. Itu kalau Umar bin Khattab ngelihat ini pasti ukuran berwarna, pasti begitu. Kalau ngelihat pasti begitu. Ditambah lagi ada tafsirnya, halamannya, ininya, macam-macamnya. Itu bapak-bapak yang ada di situ mushaf tuh di lemari, semuanya bid'ah. Apakah dengan bapak-bapak membaca mushaf itu langsung masuk neraka? Nah, berarti di sini yang salah pemahaman kita, bukan hadisnya. Hadisnya benar. Maka kata Rasulullah disabdakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fahuwa rad. Jadi siapa yang berbuat perbuatan baru, kata Rasulullah, ma laysa minhu, yang tidak ada dasarnya dalam agama, maka dia tertolak. Artinya kalau yang punya dasar, walaupun baru, dia tidak tertolak. Maka disinilah para ulama menjadikan ada bid'ah yang bisa diterima, ada bid'ah yang tertolak. Apa salah satunya? Ditemukannya ilmu tajwid, bid'ah. Ditemukannya ilmu akidah dengan istilah-istilah akidah 50, istilahnya bid'ah. Tapi substansinya ada dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang bid'ah itu namanya, istilahnya, tapi substansinya ada. Nah, ini kadang-kadang dari sebagian teman-teman ada yang membid'ahkan. Ini 50 ini bid'ah, nggak ada di zaman salaf. Dia sendiri buat istilah. Istilahnya istilah lain. Terus kata dia ini sesuai salaf, padahal nggak ada di zaman Rasul istilah itu. Jadi kalau dibahasakan, dia mah boleh buat bid'ah, kita mah nggak boleh. Jadinya begitu. Dia kan nggak adil begini. Nah, ini bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah. Jadi penamaan akidah khamsiniyah, akidah yang 50, ini hanyalah istilah. Substansinya
ada dari zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai salafus saleh. Jadi ini hanya istilah. Karena berdasarkan riset, oh ini ada dalil akli, dalil nakli. Bahkan bapak-bapak, dari sebagian umat Islam itu ada yang sangat tekstual. Dia nggak mau pakai argumentasi secara logika kecuali dikit banget. Siapa? Di antaranya Ibnu Taimiyah. Oh paling menolak. Tapi secara nggak sadar pakai juga dalil akli. Walaupun menolak begitu, beliau mengatakan dalam kitabnya Dar'ut Ta'arud, kata beliau apa? Beliau sendiri bicara dalam kitab itu bahwa syariat naklus sahih itu tidak akan bertentangan dengan akal sehat. Jadi semua umat Islam ini udah sepakat bahwa akal sehat menjadi pondasi untuk mendapatkan atau untuk menyingkap kebenaran agama Islam. Orang yang menggunakan akal sehatnya dia pasti akan menyingkap kebenaran risalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan menyingkap bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa pencipta alam semesta. Jadi bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, beginilah kronologinya. Bagaimana bisa menjadi akidah khamsiniyah yang itu merupakan kunci dasar bagi manusia untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Walaupun di sisi lain kita tidak menafikan ada metode lain dalam mengukuhkan akidah. Ada misalnya nanti metode yang pakainya modelan Ibnu Taimiyah. Ada tauhid uluhiyah, rububiyah, asma was sifat. Itu adalah ijtihad dalam membuat istilah tentang substansi akidah Islam. Ya, yang ikut sana monggo, yang ikut akidah khamsiniyah juga silakan. Tapi kalau suruh dipilih, saya akan memilih akidah khamsiniyah. Kenapa? Satu, karena akidah khamsiniyah sudah teruji beratus-ratus tahun oleh ulama-ulama kaliber hebat. Yang kedua, yang menggunakan metode ini mereka adalah para tokoh-tokoh besar dalam Islam. Nggak usah ulamanya, pemimpinnya aja. Contohnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang menaklukkan Masjidil Aqsa, beliau menggunakan akidah khamsiniyah. Akidah yang 50 ini bahkan beliau menyebarkannya di Kairo pasca runtuhnya dinasti Syiah. Jadi setelah Syiah runtuh, beliau pindahkan pusat kota dari Kairo ke atas gunung. Kemudian beliau tutup madrasah-madrasah Syiah dan beliau hidupkan materi atau metode akidah khamsiniyah. Itu oleh siapa? Oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang sangat terkenal bagi umat Islam sebagai penakluk Masjidil Aqsa. Dan banyak lagi tokoh-tokohnya. Karena sudah teruji oleh mayoritas ahli dan ulama Islam, maka yang modelan seperti ini lebih bisa dipertanggungjawabkan. Nah, apa saja sih isinya? Tadi kita sebutkan Bapak, kalau ada yang namanya sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah. Kalau sifat wajibnya oleh para ulama diurutkan dari yang paling pertama, yaitu wujud. Jadi kita mempelajari wujudnya Allah. Maksudnya apa? Apa bukti dari Allah itu maha ada. Dan insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita akan bahas bagaimana dalam khazanah Islam para ulama menguatkan keyakinan umat Islam bahwa Allah Subhanahu wa taala maha ada dengan dalil-dalil dan argumentasi yang sangat logis yang itu menjelaskan daripada kandungan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, inilah Bapak-bapak pentingnya kita mempelajari akidah. Jadi saya ambil dulu kesimpulannya sebelum ditutup bahwa nomor satu, kita sebagai manusia membutuhkan tuntunan, guidance untuk hidup bahagia, dan itu Allah Subhanahu wa taala turunkan berupa agama.
yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad. Yang kedua, agama yang dibawa oleh baginda Nabi terangkum dalam 3 hal, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Poin ketiga, bahwa keimanan oleh para ulama dibahas dan dibukukan menjadi ilmu akidah. Kemudian yang poin nomor 4, bahwa para ulama melakukan riset, dalil terbagi, dalil akli dan dalil nakli, kemudian dipadukan dan menghasilkanlah yang namanya akidah khamsiniyah, yaitu akidah yang 50. Itulah yang bisa Al-Fakir sampaikan. Yang benar hanyalah dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Wa minallahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.